Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Data dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Tukino Eskom, MMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Kurnia dari SI 21C, Prodi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Materi yang pertama, apa itu normalisasi? Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Database seperti apa yang bisa dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut ini adalah contoh tabel barang sebelum dinormalisasi. Terdapat tabel kode barang, nama barang, jenis barang, kuantiti barang, tanggal input barang, dan deskripsi barang. Pada jenis barang dan tanggal input barang dibuat menjadi satu karena memiliki satu nama yang sama, jadi disatukan. 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. 1NF. Berikut ini adalah tabel sesudah dinormalisasikan menggunakan 1NF. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Terlihat jelas dari data jenis barang dan tanggal input barang itu terbagi-bagi dan tidak disatukan. 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Tabel 2NF ini berbeda dengan tabel 1NF. Pada tabel 2NF terbagi oleh primary key, yaitu pada tabel barang dan tabel jenis barang. Tabel barang memiliki primary key dan tabel jenis barang tidak memiliki primary key. Mengapa tabel barang memilih primary key? Karena terdapat kode barang yang tidak bisa digandakan atau dikasihkan. 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. 3NF. Seperti tabel sebelumnya, tabel barang memiliki primary key, yaitu tidak bisa diduplikatkan. Sedangkan tabel jenis barang sama memiliki primary key, tapi hanya data-data tertentu yang dapat masuk ke dalam primary key tersebut. Pada normalisasi ini, data yang tidak tergantung pada primary key seperti kuantiti barang, tanggal input barang, deskripsi barang harus dipisahkan dari tabel jenis barang, seperti tabel detail barang berikut ini. ERD, Entity Relationship Diagram, sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Komponen pada ERD terdiri dari 3, yaitu entitas, atribut, dan relasi.
Komponen IRD. Yang pertama ada entity, kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Yang kedua ada atribut. Komponen kedua dari IRD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Yang ketiga ada relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-many. Berikut ini adalah contoh entity relationship diagram pada barang di sebuah perusahaan. Barang direlasikan ke jenis barang menjadi many, dan jenis barang direlasikan ke barang menjadi many. Jadi pada tabel ini memiliki many to many. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.